Ya udah, cepetan kalau mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan pegang. Dia lewat belakang, Pi, itu dia, Pi. Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek karena dia ngerasa oh udah bisa. Dia suka renang. Kalau ketemu saya kan bilang nggak suka berenang, dan itu berulang kali. Kita hitung mulai dari 5 detik di dalam air, setelah itu kita angkat kepala dan masuk lagi, kita hitung 5 detik, setelah itu kita angkat lagi kepala supaya anak-anak ini terbiasa dalam air dan tidak panik ketika dalam air. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini, nggak mau berenang ya. Bapak, kakak udah mau berenang. Biasanya anak itu nurut banget sama aku. Gak nyebur ya nggak nyebur. Kebetulan yang bantu Dante itu pengunjung di situ dokter. Habis itu aku langsung bilang udah cari aja rumah sakit terdekat gitu. Gimana ya? Yang terdekat apa? Aku ketemu Dante nyampe duluan udah lagi di kasur. Habis itu aku langsung pegang dia. Pas udah dia namanya EKG gitu ya. Udah flat. Cepet banget sih gitu, orang kedeket kok dari dulu ke situ paling 10 menit 15 menit. Bawa lagi Dantenya aku bawa ke rumah sakit lain rumah sakit yang lebih besar gitu. Terus disedot dari hidung gitu, airnya udah kosong karena sempat muntah ternyata pas di bagian namanya jalan Allah ya. Kan semuanya atas izin Allah, percaya aku ya itu percaya. Cuma ya udah mau gimana. Orang dewasa yang menemani pokoknya orang yang sangat-sangat aku percaya dan dekat sekali sama Dante. Mengejutkan, hasil ekshumasi anak Tamara Tiasmara yang tewas ditenggelamkan di kolam renang. Ini penjelasan Rumah Sakit Polri. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigadir Jenderal Haryanto mengatakan, kedokteran forensik tidak bisa mengidentifikasi luka gigitan dan lebam kasus tewasnya anak artis Tamara Tiasmara seperti informasi yang beredar mengenai adanya gigitan dan lebam. Saat ekshumasi jarak kejadian sudah 10 hari, banyak bagian kulit yang sudah terkelupas karena proses pembusukan. Lanjut kata Haryanto, dihubungi Tempo melalui pesan singkat Ahad 11 Februari 2024 malam. Raden Andante Khalid Pramudityo alias Dante, 6 tahun, putra Tamara Tiasmara, tewas ditenggelamkan pacar ibunya di kolam renang Taman Air Tirtamas, Jakarta Timur pada Sabtu 27 Januari 2024 lalu. Jenazah Dante langsung dimakamkan tanpa autopsi. Setelah ditangani kepolisian, makam Dante di TPU Jeruk Purut dilakukan ekshumasi pada Selasa 6 Februari 2024. Kabar ada luka gigitan dan lebam berada dalam beberapa wawancara Tamara Tiasmara di media massa. Dalam wawancara itu, Tamara mengaku menggigit dan mencubit Dante saat berada di IGD rumah sakit mengetahui anaknya tewas atau tidak. Hal itu ia sampaikan saat ditanya awak media. Jadi bagian pipi kanannya, kulit wajahnya termasuk yang sudah membusuk, ucapnya. Haryanto mengatakan sudah terjadi pembusukan selama 10 hari dengan beberapa kulit yang rusak, termasuk tempat yang dinyatakan seperti itu lebam dan luka gigitan. Pembusukan adalah proses yang mengganggu pemeriksaan saat autopsi, paparnya. Dalam ekshumasi itu, menurut Haryanto, biasanya kedokteran bakal memeriksa organ-organ seperti lambung, hati, paru-paru, dan ginjal. Mereka mengoptimalkan dengan kondisi proses pembusukan. Haryanto tidak menjelaskan kapan pemeriksaan toksikologi itu keluar. Dia meminta untuk mengkonfirmasi ke Puslap 4, namun
sebab kematian Dante dikonfirmasi karena tenggelam. Sebab kematian sesuai dengan tanda peristiwa tenggelamnya, katanya. Polisi tes kejiwaan Angger Dimas dan Tamara Tiasmara di kasus kematian Dante. Di kasus pembunuhan Dante, polisi sudah menetapkan kekasih Tamara sebagai tersangka. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudio alias Dante 6 tahun dengan tersangka Yuda Arfandi 33 tahun. Rencananya ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia akan memeriksa kondisi kejiwaan orang tua korban yaitu Tamara Tiasmara dan mantan suaminya Angger Dimas. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Februari, dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik terhadap bapak dari korban Dante, yaitu saudara Angger Dimas. Hari ini akan dijadwalkan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi saat ditemui di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2024. Kemudian ahli juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap kondisi kejiwaan dari ibu kandung korban, Tamara Tiasmara. Hanya saja Ade Ari belum dapat memastikan kapan kekasih dari tersangka Yuda tersebut dipanggil untuk diperiksa kondisi kejiwaannya. Dalam kasus Tamara sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kematian anak kandungnya Dante. Dijadwalkan nanti diupdate lagi ke teman-teman Apsifor hari ini, bapaknya Angger Dimas, terang Ade Ari. Sebelumnya Apsifor telah melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka Yuda Arfandi alias YA. Hasilnya yang bersangkutan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau dalam kondisi stabil. Dalam pemeriksaan psikologi yang dilakukan adalah dengan wawancara investigatif dan wawancara mental tersangka. Kemudian, pihaknya juga melakukan pemantauan percakapan yang bersangkutan di media sosial untuk memantau psikologi tersangka. Sehingga dari hasil pemeriksaan kejiwaan dapat dipastikan tersangka melakukan aksi menenggelamkan Dante dalam kasus kondisi sadar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.